Shalom, damai di hati, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya, sehat-sehat? Saya juga menyambut saudara-saudara seiman yang beribadah melalui online. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Mengucap syukur bahwa walaupun masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, kita diizinkan Tuhan untuk beribadah secara face to face langsung maupun juga secara online. Tema daripada pembacaan kita oleh Gemim, tema bulannya adalah ketaatan melaksanakan kehendak Allah adalah wujud kedewasaan iman. Kemudian tema mingguannya adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Saya memberi judul renungan ini Roh Kudus yang membawa perubahan. Ada beberapa perubahan yang Roh Kudus beri di hari Pentakosta, dan fokus kita tetap di teks yang baru kita baca, jadi tetap dibuka ayat-ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus membawa perubahan dalam persekutuan. Kita lihat ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu sekalian, hari turunnya Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Dan ada perubahan-perubahan. Tadinya mereka mengikut Tuhan Yesus, kemana saja Tuhan Yesus pergi. Mulai hari itu mereka berkumpul di satu tempat secara rutin. Waktu ibadahnya juga berubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena di hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu ada perubahan dalam struktur, ditetapkanlah pelayan-pelayan gereja, di awalnya hanya 2 pelayanan, melayani firman dan doa, dan juga melayani meja, artinya melayani urusan-urusan gereja. Dan juga mulai ditetapkan penatua, gembala, diaken, dan lain-lain untuk mengatur semua pelayanan ini. Jadi yang pertama, perubahan yang dibawa oleh Roh Kudus adalah perubahan dalam persekutuan. Kemudian yang kedua, perubahan dalam pelayanan. Saya bacakan ayat 4b sampai dengan 11, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini perlu dicatat, mereka ini berbicara dalam bahasa-bahasa lain tanpa mempelajari bahasa itu. Kalau saya dulu, kalau mau ke Amerika, berarti saya harus belajar bahasa Inggris. Belajar bagaimana berbicara, membaca, tata bahasa itu. Tetapi pada saat Roh Kudus turun, ada perubahan. Kita lanjutkan. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Jadi ada bahasa Yahudi. Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Luar biasa ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perubahan yang dibawakan oleh Roh Kudus dalam pelayanan, mulai saat itu pengikut Kristus melayani Tuhan dengan karunia roh yang diberikan. Berikutnya, saya mencatat ada 7 karunia roh pertanda. 7 karunia roh ini sifatnya sementara karena di 1 Korintus 13 dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Karunia-karunia ini adalah karunia yang diberikan kepada para rasul untuk mengotentikasikan pelayanan mereka. Jadi karunia roh pertanda ada 7, rasul, nubuat, mujizat, menyembuhkan, bahasa lidah seperti yang kita baca tadi, kemudian menafsirkan bahasa lidah, dan kemudian pengetahuan. Tapi saya juga mencatat ada 11 karunia roh pelayanan. Hikmat, membedakan roh-roh,
membagi-bagikan sesuatu, menasehati, melayani, menunjukkan kemurahan, memberi pimpinan, kemudian iman, mengajar, penginjilan, gembala, dan pengajar. Bapak Ibu sekalian, pelayanan itu bukan hanya khusus untuk Pelsus. Pendeta-pendeta, penatua, syamas, atau guru-guru sekolah minggu, pelayanan itu milik dan harus dilakukan oleh semua pengikut Kristus. Paling tidak, kita mempunyai satu, mungkin lebih. Artinya, sesuai dengan karunia Tuhan untuk memberikan kita karunia itu harus dipakai untuk pelayanan. Jadi, kembali kita diingatkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan hadir dalam dunia, maka Dia hadir dalam kehidupan kita, dan pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia, Roh Kudus, memberikan kita karunia roh, dan itu harus dipakai untuk pelayanan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, perubahan dalam pengalaman. Ayat 2, mari kita lihat, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalimat ini dengarkan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada dua hal berikutnya. Saya ingin menjelaskan pengertian daripada dan juga penerapan daripada kalimat ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau di Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, dan bahasa Yunani itu struktur bahasanya atau grammarnya atau tata bahasanya itu lebih rumit daripada bahasa Inggris. Jadi setiap kata itu mempunyai beberapa hal. Nah, untuk mengerti kamu penuh dengan Roh Kudus, saya mempelajari harus dalam bahasa Inggrisnya present tense. Present tense ini bukan dipenuhi roh pada masa lalu, bukan dipenuhi roh di akan datang, tetapi setiap waktu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, plural. Plural artinya bukan satu orang, tetapi semua orang percaya. Bukan hanya pendeta-pendeta, pelsus, panatua, diaken, tetapi semua orang yang percaya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian passive voice. Passive voice ini kita yang pasif, Tuhan yang aktif. Dalam arti kalau saya memukul atau saya melempar bola, saya mempunyai sikap aktif karena saya melempar. Tetapi bola mempunyai sifat pasif karena dia dilempar. Artinya dipenuhi Roh Kudus, kita yang dipenuhi, bukan kita yang memenuhi diri sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, imperative mode. Imperative artinya kalimat perintah, seperti dalam militer. Jadi prinsip dipenuhi Roh Kudus itu bukan usul. Bukan ya kalau boleh hari Senin kamu dipenuhi, hari Selasa nggak apa-apa, tidak boleh. Tidak. Harus ditaati dan harus setiap saat karena ini adalah perintah. Jadi kesimpulannya pengertian daripada dipenuhi Roh Kudus itu setiap saat untuk semua pengikut Kristus dan kita yang dipenuhi, dan kemudian sifatnya adalah kalimat perintah yang harus ditaati. Nah, penerapannya kalau kita lihat lagi Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada dua hal, perbedaan dan persamaan. Artinya perbedaan dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jangan mabuk, penuh dengan roh. Tetapi sebagai persamaannya, seperti orang yang mabuk karena dikuasai oleh anggur atau alkohol, demikian juga kita dipenuhi Roh Kudus, berarti kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa dipenuhi Roh Kudus harus ada penyerahan total. Harus ada patuh total. Artinya begini, ada seorang mahasiswa
beberapa tahun yang lalu, mungkin seabad yang lalu di Inggris, namanya City Stud. City Stud ini pintar, kemudian dari sekolah yang mahal, yang bagus di Inggris, tetapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi missionary. Dan dia melayani 2 benua, Afrika dan juga Asia. Pada suatu malam, pada saat dia ingin mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sebagai missionary, dia mimpi. Dia mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang begini, berikan semua kunci-kunci kehidupanmu kepadaku. Kemudian City Stud bilang, Tuhan, biarlah kunci-kunci yang besar saja kuberikan. Kunci yang kecil ini kan cuma kecil, biar saya saja tetap pegang. Mungkin artinya kalau kunci kuliahnya dia kasih kepada Tuhan. Kalau kunci ibadahnya dia kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau kunci kecil ini mungkin ada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa yang tidak diketahui orang, Tuhan biarlah ini saya tetap pegang. Tuhan Yesus berkata dalam mimpinya, kalau kamu tidak memberikan semua kuncimu, aku bukan Tuhan. Artinya, if I'm not Lord of all, I am not Lord at all. Jadi malam itu juga City Stud berdoa, Tuhan ambil seluruh kunci-kunci kehidupanku, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nah ini prinsip penyerahan total. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita serahkan semua kunci kehidupan kita kepada Tuhan? Mungkin kita serahkan kunci kerja kita, mungkin kita serahkan kunci keluarga kita, tapi ada lagi nggak kunci-kunci yang belum? Ini maksudnya penyerahan, ini maksudnya dipenuhi, dan kemudian taat. Nah, waktu itu saya sudah bawa khotbah tentang taat, bahwa kita harus mentaati tanpa alasan, mentaati baik yang kecil maupun yang besar. Dan ini juga artinya dipenuhi Roh Kudus. Saya teringat, dipenuhi Roh Kudus itu bukan seperti cawan yang diisi penuh dengan air, tetapi dipenuhi Roh Kudus itu sama gambarnya di Perjanjian Lama pada saat Roh Kudus hadir di Bait Allah, dia memenuhi semua ruangan Bait Allah, baik ruangan yang besar maupun ruangan yang kecil. Tantangannya bagi saya, bagi kita semua, sudahkah kita memberikan seluruh kehidupan kita sepenuhnya, kamar-kamar kita, kunci-kunci kita, supaya Tuhan Roh Kudus sendiri yang menguasainya. Jadi ini penerapan daripada dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, tidak hanya perubahan yang diberikan adalah perubahan dalam persekutuan, kemudian perubahan dalam pelayanan, kemudian perubahan dalam pengalaman pribadi, bahwa kita belajar untuk menyerahkan diri, belajar untuk taat, tetapi juga perubahan dalam perilaku. Mereka, murid-muridnya yang tadi takut, menjadi berani. Mereka, murid-muridnya ragu-ragu, menjadi yakin. Yang tidak setia, menjadi setia sampai akhir. Kita akan lihat pembacaan berikutnya, bahwa Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus menjadi pengkhotbah yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Berapa orang bertobat pada saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta? 3.000. Itu luar biasa. Tapi saya mau katakan, keberhasilan seorang pelayanan bukan jumlah orang yang bertobat, tetapi kesetiaannya dia melayani. Contohnya Stefanus. Stefanus juga berkhotbah. Kalau Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, Stefanus berkhotbah dirajam sampai mati. Kalau dunia melihat siapa yang lebih berhasil? Petrus, karena dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tetapi kalau Tuhan melihat siapa yang lebih berhasil? Stefanus, karena sebelum Stefanus dirajam sampai mati, dia melihat ke atas dan melihat anak manusia berdiri. Posisi Tuhan Yesus setelah kenaikannya adalah duduk, istirahat. Tetapi dia melihat anak manusia berdiri, artinya sepertinya Tuhan memberikan penghargaan. Tidak apa-apa, engkau mati bagiku. Ada apresiasi. Jadi mari kita setia. Rekan-rekan sekalian,
turunnya Roh Kudus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Ada perubahan-perubahan yang harus kita alami. Dan hari ini juga adalah hari perayaan, kita merayakan Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim. Ya, mari kita terus dirubahkan. Mari kita terus aktif dalam persekutuan, dalam gereja, di kolom. Mari kita aktif dalam pelayanan. Mari kita juga semakin dipenuhi Roh Kudus dalam pengalaman hidup kita dan juga perilaku kita semakin dirubahkan. Selamat Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Gemim. Kemudian selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.